Halo guys, selamat pagi. Jumpa lagi Tetap Semangat bersama Dapa Agro Indonesia. Bertani mudah, bertani murah, bertani melimpah, bertani berkah. Yaitu kita kondisikan untuk hari ini pupuk menggunakan metode sebar, di mana metode sebar ini juga sangat efektif. Kita lihat situasinya. Kita kemarin rencana kita agendakan yaitu berumur 17 hari setelah tanam kita kondisikan pupuk icir sekali pupuk. Namun dengan kondisi terbatasnya tenaga, kita beralih menggunakan dengan metode sebar. Metode sebar ini sama efeknya dengan metode icir, namun yang membedakan yaitu yang jelas disebar merata, namun dosis kita kurangi. Dosis kita kurangi ini memungkinkan nanti untuk diulang, karena sebar ini sedikit kurang efektif karena beberapa rumput yang jelas juga akan memakan untuk pupuk-pupuknya. Sisi lain kelebihannya metode sebar ini karena masih berumur 15 hari, insya Allah juga menyebar, artinya nanti menyebar ke akar, di bawah juga menyebar untuk membasmi rumput-rumput yang berada di sekeliling tanaman. Kita pastikan yaitu memakai campuran herbisida. Ini tahap ketiga dari aplikasi herbisida yang kita pakai. Salah satu kelebihan metode sebar ini yaitu mengikutnya yaitu herbisida, di mana lebih efektif memakai metode sebar mencampur dengan herbisida karena menyebar ke seluruh areal bersama dengan air. Berbeda dengan metode icir karena dibedamkan di dalam tanah, nantinya juga akan kurang efektif karena berada di satu titik saja. Kita review dari awal dulu yang kita pakai kemarin, yaitu prol umur setelah garu kita memakai prol. Dosis per hektarnya kita memakai 2 liter, kita jadikan 14 tangki. Kemudian umur 6 hari kita pakai prol juga dengan dosis kita kurangi, ketemunya 1,5 liter per hektar untuk 4 tangki, sama 14 tangki guys, sorry. Kemudian kita susulkan lagi umur 15 hari ini kita manfaatkan yang ada guys, karena berbentuk tepung halus. Per hektar kita memakai Mitsulundo Plus seperti ini, kita kasihkan 3 ada cukup. Kemudian kita kasih lagi basmi rata seperti ini juga 3 pack seperti ini, 3. Kemudian grandali ini yang 25 gram kita memakai juga 3 pack. Ini beratnya 25 gram. Basmi rata sama Mitsulundo Plus ini 50 gram sama 40 gram. Ini artinya gram-graman untuk jumlah ini kita tidak begitu banyak, hanya pack aja yang penting nanti tercukupi. Grandali Mitsulundo Plus basmi rata ini yang dominan yaitu berbahan metil mercurfuron. Ini efektif untuk mengendalikan beberapa biji-bijian, terutama biji rumput yang menyebar lewat daun, lewat udara dan irigasi pengairan. Ini kita kendalikan karena mumpung untuk pertumbuhan di padinya masih kecil, rumputnya juga masih kecil. Efektifnya untuk kemarin prol ini sangat efektif, bersifat hanya menambah ke sini, artinya mengikut lebih bagus daripada tidak dikasih meskipun jumlahnya sangat kecil. Yang lain yaitu kita campurkan Vipros ini untuk penggerek batang, dicampurkan. Dosis per hektarnya sebenarnya 7 kilo, kita memakai 5 kilo sudah cukup karena hanya pencegahan. Tak lain juga kita memakai Strong Up ini dalam 1 kuintal urea kita memakai 3 botol.
seharusnya 2 botol guys ini karena biar memudahkan aplikasi, karena ini bersifat ngikut. Ini berfungsi untuk menambah nitrogen yang berada di pupuk, juga memberikan bakteri menguntungkan di dalam tanah. Ini memang aplikasinya dicampur dengan pupuk. Nampak seperti ini beberapa senjata kita, amunisi kita, diantaranya obat rumput, penggerek batang, juga penambah nitrogen yang diaplikasi bersama pupuk. Kita bergeser ke kondisi pupuk yang ada kita. Ini sengaja kita memberi nitria ini yaitu berwarna putih yang jelas non subsidi. 1 hektar cuma kita kasih 1 sak guys, 1 sak sudah cukup. Ini untuk kandungannya juga vitaminnya tak kalah dengan non subsidi, artinya sebanding 3 sak jika dibandingkan dengan bersubsidi, karena harga juga sangat tinggi, maksimal 400 dalam 1 saknya. Kemudian untuk menambah kandungan nitrogen ini digunakan untuk pertumbuhan anakan. Kita memakai mahkota fertilizer ZA seperti ini, kandungannya nitrogen 21% dan belerang 24%. Kalau nitria 46% nitrogen full. Untuk awal-awal tanam seperti ini disarankan memperbanyak unsur KCl. Ini kita memakai 3 sak, 1, 2, 3. Ini 3 sak set A ini nanti sebanding dengan 1 sak urea. Untuk menambah kandungan K ini kita hanya diambil dari pupuk Ponska bersubsidi, sama-sama kandungan ada nitrogennya, ada kandungan P dan K, kita ambil 2 sak. Ini yang urea bersubsidi seperti ini jatah dari tempat kita, namun kita condong memakai yang berkualitas bagus yaitu non subsidi. Nampak seperti ini NPK Ponska 2 sak kurang lebih 1 kintal kita ambil untuk memperbanyak akar guys, yaitu seperti ini. Merek dagangnya Vertipos dari PT Saprotan Pak Tani. Beberapa gambar yang jelas kandungan fosfatnya seperti ini nanti berfungsi untuk menambah perakaran, memperbanyak perakaran, memperbanyak anakan, karena P-nya tinggi nanti anakannya juga tinggi. Nampak seperti ini. Cukup 2 sak yaitu Vertipos yang berwarna kuning. Kemudian ini kita dapat yaitu Petroganik, ini dengan kandungan granul, kondisi granul seperti ini. Nanti kita ini bersifat pembabar guys, biar di antara pupuk kita ini lebih menyebarkan merata, juga menambah bahan organik. Ini perlu diketahui untuk luasan 13.000 meter persegi kurang lebih dalam 1 hektar lebih, bahasa Jawanya yaitu 1 hektar lebih sigar guys, kurang lebih jika dikonfirmasi meter persegi untuk lahan 13.000 meter persegi. Ini yang 3.000 meter persegi bersifat nunut guys, karena sebenarnya jika dikurangi lagi dosisnya yaitu kurang lebih per hektarnya mungkin lebih sedikit karena ketambahan 3.000 meter persegi ini. Ini kita cukupkan, kita sebar merata seadanya karena bersifat meratakan. Juga pupuk ini nanti untuk 2 kali aplikasi, 2 kali aplikasi, artinya nanti umur 25 kita tambah untuk pupuk yang selanjutnya. Iki engko nganu sik lek putih disok kabeh. Sik putih sik kabeh, putih kabeh iki kare Gus. Buka kabeh sik.
Bukaan apa? Oke, bukan bekno putih sih kabeh. Ini karena kita dahulukan yang berwarna putih, yaitu berbentuk nitrogen yang berasal dari ZA dan urea agar strong up. Strong up ini bisa kita gunakan untuk melekatkan mikroorganisme menguntungkan. Nampak seperti ini strong up. Ini memang berbentuk cair, namun tidak lengket di pupuk karena memang dirancang untuk yang berbentuk nitrogen. Di alusnya lek, cek dalusnya kabeh wis lembut. Lembut ben babar rabuk larang. Ini memang salah satu ciri khas nitrogen tinggi itu adalah memang seperti ini guys, menggumpal karena saling merekat. Tapi jika terkena udara, plastik dibuka, ini akan mudah kepiar seperti ini. Maka dari itu jika blending seperti ini disarankan jangan sampai terjadi gumpalan, karena nanti gumpalan ini bila disebar akan menempel di beberapa akar tanaman tersebut, akan mati. Maka dari itu diservis sebagus mungkin untuk gumpalan-gumpalan ini biar menjadi remah lembut sehingga nanti dibuang lebih menyebar. Ini kita kondisikan yaitu untuk strong up-nya ini biar menempel di yang berkandungan nitrogen, maka dulu kita dahulukan. Nanti selanjutnya yaitu untuk dicampur merata, di blending secukupnya, artinya dicampur jadi satu biar nanti sekali sebar, sekali meratakan mudah karena sudah bercampur nitrogen, fosfat, kalium, nitrogen berasal dari ZA mahkota, urea, nitrea, kemudian juga ada NPK Ponska, juga ada fosfat. Dan fosfatnya ini ada kandungan nitrogennya jumlah kecil yang berasal dari fosfat, namun cukup dari ZA dan urea. Kurang lebih gitu guys. Nanti kita tulis di deskripsi untuk dosis dan aplikasi herbisida bersama dengan karbofuran sekali tebar, pupuk tercukupi, terus herbisida rumputnya bersih, kemudian hama penggerek batang bareng juga terkendali. Lek gak lek gak ureane cukup pun sekadok loro. Kurang lebih gitu guys untuk review hari ini. Mudah-mudahan mudah-mudahan bermanfaat untuk hari ini. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.